Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali meneruskan pembahasan saya terlebih dahulu terkait dengan keterampilan skill. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang keterampilan literasi digital. Di era sekarang ini dengan kemajuan informasi dan teknologi, seluruh informasi berbagai macam ilmu pengetahuan dapat terangkum dan terekam dalam satu buah gadget atau dalam smartphone. Banyak orang yang menghabiskan waktunya dalam sehari sampai 5 jam, bahkan sampai 10 jam hanya untuk bermain smartphone. Ini sangat ironis sekali. Di satu sisi informasi digital itu begitu pesat, ilmu pengetahuan begitu banyak terangkum di dalam smartphone, tetapi di sisi lain orang belum banyak memanfaatkan informasi-informasi ini untuk pengembangan dirinya. Karena itu pada kesempatan kali ini saya menganggap penting untuk membahas bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan konten-konten yang ada di dalam dunia digital, dalam smartphone untuk pengembangan diri kita masing-masing atau self-development. Dan hal ini sangat dibutuhkan untuk masa depan kita. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini yang saat stay home, maka kita dibutuhkan keterampilan untuk memanfaatkan konten-konten yang ada dalam smartphone, yang ada dalam digital, dunia digital untuk pengembangan diri kita. Itulah yang disebut dengan keterampilan literasi digital. Bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan smartphone ini untuk pengembangan diri kita? Yang pertama, jadilah netizen yang beradab. Sementara ini kita sering mendapatkan komentar-komentar yang ada di internet itu banyak yang kurang beradab. Komen-komen yang sifatnya sara, komen-komen yang sifatnya narsis, komen-komen yang sifatnya kekerasan, dan lain sebagainya. Komen-komen yang keras ini mestinya kita hindari. Kita harus menjadi seorang netizen, seorang yang menggunakan smartphone dengan beradab. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa yang santun. Ketika kita membuat komentar, ketika kita membuat tulisan, maka hendaknya kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang elegan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Kita menseleksi informasi-informasi yang kita terima, kemudian kita pikirkan terlebih dahulu manfaatnya, baru kita meng-share atau kita membagi. Jadi jangan gampang membagi konten atau informasi yang belum jelas, yang belum jelas sumbernya, yang tidak manfaat. Yang kedua adalah kecakapan untuk menjalankan digital learning melalui smartphone ini. Jadi kita harus manfaatkan smartphone untuk digital learning kita, untuk pembelajaran diri kita melalui aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Minimal ada 3 langkah untuk kecakapan ini. Yang pertama adalah kurangi kebiasaan scroll-scroll informasi-informasi yang tidak bermanfaat, dan tumbuhkan kebiasaan untuk membaca artikel yang bermanfaat atau konten-konten yang bermanfaat bagi kita, bagi pengembangan diri kita. Kemudian yang kedua, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dari aplikasi-aplikasi digital seperti umpamanya aplikasi Skill Academy, Ruang Guru, atau di aplikasi lainnya terkait dengan pengembangan diri, kemudian kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan diri kita sehari-hari. Yang ketiga juga bisa jadi dengan mengembangkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu merupakan suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan, karena hampir semua informasi ilmu pengetahuan yang sangat
lengkap, luas, itu semuanya kontennya berbahasa Inggris. Jadi untuk pengembangan diri kita bisa dengan mengembangkan skill bahasa Inggris kita lewat digital, lewat smartphone. Karena dengan begitu maka bahasa Inggris kita akan lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, dalam memanfaatkan smartphone untuk pengembangan diri kita, yaitu adalah kecakapan untuk mempraktekkan digital personal branding. Jadi smartphone ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk membangun personal branding kita, atau untuk membangun brand diri kita. Seperti umpamanya kita ingin brand kita menjadi naik, menjadi baik, terkenal masyarakat secara umum, maka kita bisa menggunakan smartphone sebagai personal branding kita, alat untuk meningkatkan personal branding kita. Bagaimana caranya? Ya, kita memilih pertama kali kita ingin membranding diri kita sebagai apa. Makanya sebagai seorang ahli di bidang IT, ahli di bidang komunikasi, ahli di bidang pendidikan, ahli di bidang agama. Itu kita tetapkan dulu, kita ingin membranding diri kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa sering mempublish atau kita sering men-share informasi-informasi, tulisan-tulisan atau video-video yang terkait dengan branding kita. Dan dengan peningkatan branding kita, otomatis bisa jadi ini akan mendapatkan income tambahan untuk diri kita. Jadi kita manfaatkan smartphone ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar untuk bermain-main atau mencari informasi. Sekali lagi, mari kita tingkatkan keterampilan kita dalam literasi digital. Yang pertama, menjadi seorang netizen yang beradab. Yang kedua adalah menggunakan konten-konten pendidikan, pengembangan diri, dan lain sebagainya yang ada dalam aplikasi di smartphone, kita manfaatkan untuk pengembangan diri. Yang ketiga, smartphone kita manfaatkan untuk personal branding kita. Dengan demikian, maka kita bisa menjadikan smartphone sebagai alat untuk peningkatan diri kita, peningkatan personal branding kita, dan sekaligus bisa jadi untuk peningkatan income kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.